Tak akan pernah sanggup kehilanganmu. Aku gak sengaja, dia datang tepat pada apa? Aida menggelengkan sedikit kepalanya. Dia datang pada saat aku gelisah karena kamu ketika aku hampir menguasaimu, tapi orang itu datang. Astaga Amrul, kamu cuma jadiin Tasya pelampiasan. Tapi dia udah gak suci lagi. Gak pantas kamu ucap begitu pada seorang wanita yang tengah mengandung anakmu. Berhenti Rul, aku sudah bahagia dengan suamiku. Daripada hancur hidupmu setelah ini, ancam Aida, ia pun melangkahkan kakinya untuk segera pergi. Tono tengah membantu parkiran di depan. Ia bersama Mang Usman dan Pak Nasir, saling bahu-membahu menyusun kendaraan agar rapi. Datang sebuah mobil mewah di antara mereka, dan seorang wanita cantik turun bersama beberapa rekannya. Bu Lili, sapa Tono dengan ramah. Hei Mas Tono di sini. Balasnya yang juga sumringah, wajahnya yang cantik dan semampai dipoles dengan make up yang mempesona. Ia bahkan tak membedakan antara pegawainya yang lain, dialah bendahara di rumah sakit tempatnya bekerja. Iya, saya jadi kang parkir, masih kerabat sama istri saya, balas Tono. Bu Lili lalu mengajak Tono mengobrol, tak hanya di luar tapi juga duduk di dalam untuk menemani makan. Tampak sangat akrab karena mereka membicarakan masalah pekerjaan yang sama-sama mereka geluti. Bagaimana menurut Mas Tono tentang pembangunan? Ya bagus, kalau menurut saya semua bahan bagus dan baik. Tak ada indikasi korup. Kalau itu saya belum tahu. Saya naik jabatan baru besok, jadi saya belum bisa banyak mengawasi. Balas Tono terus terang. Bu Lili hanya tertawarnya sembari sesekali menepuk bahu Tono. Keakraban itu tampak oleh Mei. Mei pun sampai melotot menatap kebersamaan mereka berdua yang tampak intim menurutnya. Masa begitu Ai cembukur? Gumamnya. Apa cembukur? Tanya Aida yang mendadak datang mengagetkannya. Itu, tunjuk Mei pada Tono dan Lili. Aida pun menatap mereka dalam-dalam, tak mengeluarkan sepatah kata pun, hanya menggigit sebuah kue bolu dengan sangat kasar di giginya. Napasnya pun naik turun, wajahnya tampak memerah. Waduh, bahaya, ucap Mei pelan. Aida melangkah cepat, ia menghampiri Tono dan Lili di sana. Mas, panggil Aida. Ya Nur, kenapa? Siapa? Tanya Lili pada Tono. Saya istrinya, sahut Aida sebelum Tono berucap. Tono pun tersenyum merasa aura cemburu pada sang istri. Tono udah menikah, tatap Lili padanya. Kan saya bilang kalau saya istrinya, ya pasti udah nikah lah, balas Aida. Tono pun makin tampak senang sedangkan Aida mengentakkan kakinya kesal. Malah ketawa. Maunya gimana? Aku mau jawab tapi kamu jawab duluan. Jadi aku senyum aja, timpal Tono. Ngeselin, tukas Aida yang melangkah pergi lagi dari keduanya. Mau kemana Nur? Ke laut? Balasnya cuek. Laut? Tono memicingkan matanya. Mas Ai kemana? Tanya Mei yang datang dengan napas tersenggal. Pergi ke laut katanya, timpal Tono yang memasang wajah bingungnya. Kenapa dibiarin? Susul sana, nanti ada apa-apa loh. Jangan main-main Mei. Mas, ini pertama kalinya Aida cemburu. Cemburunya cewek itu bahaya loh, masa gak ingat? Apa? Ayahnya meninggal di laut, neneknya juga ketemu meninggal di laut. Mas cepatan susul, bentak Mei. Tono langsung bergegas lari tanpa pamit lagi pada Lili. Bahkan ia tak menjawab ketika Mang Usman bertanya ia mau kemana. Perasaannya cemas seketika karena semua perkataan Mei menghina Aida dan keluarganya. Jangan macam-macam Nur, aku takkan pernah siap kehilanganmu, gumamnya. Mas lucu, dasar cowok kalau ketemu cewek yang lebih bening pasti dilirik. Bohong kalau katanya aku terima kamu apa adanya, hoaks. Gerutu Aida dengan terus berjalan lurus mengikuti nalurinya. Pekiknya ketika tersandung sesuatu yang membuat kakinya sakit. Ya, putus sendalku. Kesalnya, ia akhirnya melepas sendal meninggalkannya di sembarang tempat. Ia kembali berjalan menuju ke warung Nekmis untuk mengambil sendal yang lainnya.
Malas ke rumah, malas kemana-mana. Males. Pekiknya yang masih kesal hingga ke ubun-ubun. Entah ia sadar atau tidak jika ia sebenarnya tengah cemburu buta. Sedangkan di belakang sana, Tono telah ketinggalan jauh, serasa kalah langkah panjangnya oleh langkah cepat Aida. Entah Aida berjalan ataupun masih berjalan normal, hingga tak juga tersusul. Nur, kamu di mana Nur? Pekik Tono berkali-kali, namun tak kunjung ada jawaban. Nur di mana? Maafin aku gak peka sama kamu. Benarkah kamu cemburu? Tapi jika iya katakan saja, aku suka jika kamu cemburu Nur, kurutunya sepanjang jalan. Bahkan ia memperhatikan lautan yang luas itu, pikirannya nyaris kacau apalagi terngiang ucapannya yang selalu mengganggunya. Astaga, kamu gak mungkin begitu Nur. Lelah dan resahnya, ia mengusap wajahnya dengan kasar, masih menoleh ke sana kemari untuk mencari petunjuknya, hingga ia menemukan sepasang sendal Nur yang tertinggal. Astaga Nur, kamu kemana? Kenapa sendalmu di sini? Pikirannya makin kacau dan gelap, ia bahkan berteriak tanpa kontrol, memberanikan diri masuk ke dalam air laut itu yang sedang pasang itu. Aku bisa. Nur, kamu di mana? Tono akhirnya masuk ke dalam air, bahkan hingga ke tempat yang dalam. Dicarinya Nur sampai ia berenang ke tengah, tapi tak kunjung juga ia temukan. Ia mulai frustasi bahkan menangis karenanya. Nur, maafkan aku Nur, aku janji aku tak akan menyebalkan lagi. Aku janji aku tak akan membuatmu marah ataupun cemburu lagi. Aku mohon muncullah. Air matanya menganak sungai. Mas lagi ngapain? Nur, tatap Tono dengan tajam. Istri yang ia cari setengah mati ternyata ada di darat sana dengan menatapnya begitu santai. Bahkan telah mengganti pakaiannya. Mas ngapain kok berenang? Udah sembuh traumanya? Tanya Aida dengan begitu santai. Mata Tono memerah, raut wajahnya begitu kesal. Rasanya ia ingin menyeret wanita itu dan menenggelamkannya di sana. Kamu yang kenapa? Kamu pergi begitu aja. Ngambek kan? Aku kira kamu... Pikiranku udah macem-macem Nur. Omel Tono masih bertahan di dalam sana. Lah, Aida kenapa? Kok sampai cemas? Aida berlagak bodoh. Kamu gak tahu betapa cemasnya aku Nur. Aku sangat takut kehilangan kamu. Bahkan aku sampai di sini demi kamu. Paham gak kamu tuh? Aida hanya tertawa terpingkal. Ia kemudian berlari masuk ke air dan menyusul Tono di tempatnya. Diam, jangan kemana-mana. Pekik Aida, ia berenang, wajahnya tampak sangat ceria. Semakin dekat dengan Tono dan meraih tangannya di sana. Mereka berdiri terapung di tengah area pantai yang mulai dalam itu. Kenapa malah senyum? Tanya Tono sinis. Mas lucu, jawab Aida dengan gemas menggigit bibir bawahnya. Perjuanganku ini kamu anggap lucu? Serga Tono dijawab galengan Aida. Lucu, coba aja pikir pakai logika. Aida itu relawan penjaga pantai. Masa iya Aida bisa tenggelam di sini? Barulah Tono dapat berpikir dengan jernih. Ia menggaruk kepalanya yang tak gatal itu dengan wajah tersipu begitu malu.